Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hani Nurul Hanifah. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum pendidikan Islam. Baik, pengertian kurikulum dalam bahasa Arab disebut dengan manhaj, yang artinya jalan yang terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan kurikulum pendidikan disebut manhaj al-dirosah, yang artinya seperangkat perencanaan dan media yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan-tujuan pendidikan. Ada juga menurut para ahli, Zakiyah Darajat memandang kurikulum sebagai suatu program yang direncanakan dalam bidang pendidikan dan dilaksanakan untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Jadi, kita simpulkan bahwa kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Selanjutnya, ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, kurikulum pendidikan Islam sangat memperhatikan pengembangan menyeluruh tentang aspek pribadi siswa, yaitu dari intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Yang kedua, kurikulum pendidikan Islam juga harus memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani, akal, dan rohani manusia. Yang ketiga, kurikulum Islam juga memperhatikan perbedaan-perbedaan kebudayaan di tengah masyarakat. Kurikulum pendidikan Islam juga memiliki keserasian dengan kesesuaian perubahan zaman. Selanjutnya, kerangka dasar kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, tauhid sebagai kerangka dasar utama kurikulum yang harus dimantapkan semenjak masih bayi, dimulai dengan memperdengarkan kalimat-kalimat tauhid seperti azan atau iqomah terhadap anak yang baru dilahirkan. Bila dianalisis, materi azan dikumandangkan adalah materi pendidikan Islam yang paling awal, yang diberikan kepada seorang anak dalam transformasi dan internalisasi nilai dalam pendidikan Islam, agar anak senantiasa terbimbing ke suasana yang selaras dengan hakikat penciptanya sebagai pengabdi kepada Allah. Kerangka dasar selanjutnya adalah perintah membaca ayat-ayat Allah yang meliputi 3 macam ayat, yaitu yang pertama ayat Allah yang berdasarkan wahyu, yang kedua ayat Allah yang ada pada diri manusia, yang ketiga ayat Allah yang terdapat di alam semesta di luar diri manusia, sebagaimana dalam Quran Surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Selanjutnya, dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama, dasar agama. Dalam kurikulum pendidikan Islam jelas harus didasarkan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan sumber yang bersifat furu lainnya. Yang kedua, dasar falsafah. Dasar ini memberikan pedoman bagi tujuan pendidikan Islam secara filosofis, sehingga tujuan, isi, dan organisasi kurikulum mengandung suatu kebenaran dan pandangan hidup dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini sebagai suatu kebenaran. Yang ketiga, dasar psikologis. Dasar ini memberikan landasan dalam perumusan kurikulum yang sejalan dengan ciri-ciri perkembangan psikis peserta didik sesuai dengan tahap kematangan dan bakatnya. Yang keempat, dasar ini memberikan gambaran bagi kurikulum pendidikan Islam yang tercermin pada dasar sosial yang mengandung ciri-ciri masyarakat Islam dan kebudayaannya, baik dari segi pengetahuan, nilai-nilai ideal, cara berpikir, dan adat kebiasaan. Selanjutnya, prinsip penyusunan kurikulum. Yang pertama, prinsip berdasarkan Islam, termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Maka setiap yang berkaitan dengan kurikulum, termasuk falsafah, tujuan-tujuan, kandungan-kandungan, metode mengajar, cara-cara perlakuan, dan hubungan-hubungan yang berlaku dalam lembaga-lembaga pendidikan harus berdasarkan pada agama dan akhlak Islam. Yang kedua, prinsip mengarah kepada tujuan adalah seluruh aktivitas dalam kurikulum diarahkan untuk mencapai tujuan yang dirumuskan sebelumnya.
Yang ketiga, prinsip integritas antara mata pelajaran, pengalaman, dan aktivitas yang terkandung di dalam kurikulum, begitu pula dengan peraturan antara kandungan kurikulum dengan kebutuhan murid juga kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.